guys, welcome back to my channel. Kali ini ada yang request aku buat bacain cerita-cerita dari Creepypasta. Dan aku mendapatkan 13 cerita kiriman dari Creepypasta. Aku sebenarnya udah gak sabar banget mau baca ini ya, karena aku tuh suka banget cerita-cerita yang dari Creepypasta kayak gitu, itu aku suka banget. Dan pas aku dapet tuh kayak, wah, kayaknya asik nih. Yang aku suka dari cerita Creepypasta itu, cerita itu kan singkat-singkat ya, singkat-singkat tapi sangat mengerikan, bahkan menarik sekali pokoknya. Aduh, aku udah gak sabar buat bacain ini buat kalian, so gak usah makin lama-lama, sekarang juga cus! Oke, ini aku baca yang nomor 1. Malam ini aku tidur sendiri di kamar, menempelkan badanku di dinding kamar. Tapi sepasang tangan merangkulku dari belakang. Oh my god, so creepy. Bayangin kalian lagi tidur, mepet ke tembok gitu kan, terus atau dari belakang kalian ada yang meluk. Oh my god. Ih, itu terus di balik tembok tuh apa? Tangan siapa? Oke, next. Nomor 2. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Aku pun membunuh anak itu supaya dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Dibunuh. Hal yang sama kulakukan pada kakaknya dahulu. Oh my god. Jadi ini sebelumnya bunuh kakaknya, terus adiknya tuh nyari-nyari gitu, ya Allah kakak gue hilang gitu kan. Adiknya dibunuh juga biar bisa ketemu sama kakaknya. Psikopat. Oke, next. Ketiga. Aku tak menyukai kekasih baru ibuku. Dia jahat seperti iblis. Aku memecahkan gelasnya ketika dia minum, mematikan lampu ketika mereka berpesta, bahkan menjatuhkan foto lelaki itu dari atas meja. Tapi ibu tetap tak menghiraukanku. So sad. Aku sayang ibu dan ingin memastikan ibu tak mati sepertiku. Jadi dia ini udah mati, dibunuh sama ayah tirinya, guys. Oh my god. Dia sayang banget sama ibunya, sampai dia berusaha kayak gentayangan gitu buat ngacauin semuanya, tapi ibunya tetap gak peka. Kasian. Oke, next. Nomor 4. Aku adalah penulis. Tugasku adalah menulis cerita pembunuhan dan prosesnya. Tapi yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara jeritannya. Oh my god, lo tuh bukan penulis, lo tuh psikopat. Lo gak sekedar nulis cerita itu, tapi lo menikmati prosesnya. Yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara jeritannya. Kalau cuma penulis, gak mungkin denger jeritan tuh orang mati. Aduh. Oke, next. Nomor 5. Aku tidak bersungguh-sungguh ingin melompat dari lantai 2 rumahku. Tapi adikku yang lucu telah mendorongku dari sana hingga patah leher. Syukur aku masih selamat. Oh, masih hidup. Aku tidak heran. Mungkin adikku hanya meniru perbuatanku setahun lalu padanya. Yang sayangnya saat itu dia tidak selamat. Ini otak gue kayak loading gitu, padahal gue udah tahu gitu, tapi kayak gimana? Jadi ini adiknya udah mati. Oh my god. Jadi setahun sebelum itu kejadian, dia diloncatin sama adiknya, didorong sama adiknya. Dia itu ngedorong adiknya sampai mati. Dan adiknya tuh kayak masih marah sama dia, sehingga setahun ke depannya dia berusaha membunuh kakaknya yang udah ngebunuh dia itu dengan hal yang sama. Tapi sayangnya dia cuma patah leher, nggak mati. Kenapa nggak mati? Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Ini nomor 6 ya, nomor 6. Semua berawal dari kamar mandiku. Ya, saat itu aku sedang mandi. Tapi
kenapa ayah mengintipku dengan muka kosong di atas loteng? Padahal dia kusembunyikan di dalam koper. Pembunuhan. Oh my god. Dia makin nanya gitu, kenapa ayah muncul di atas loteng gitu, ngapa? Kan gue sembunyiin lo di koper, ya Allah ya Rabbi. Psikopat. Oke, next. Ini ketujuh. Aku sedang sendirian di rumah. Aku mendengar ketukan di pintu. Ketika membukanya, aku melihat nenek membawa bunga kuburannya. Nenek membawa bunga kuburannya. Berarti nenek ini udah mati. Ya, itu kuburannya dia dibawa kembangnya. Nenek ngapain, nenek? Nenek ngapain? Aduh, hai, mau pulang kayaknya neneknya, bosan di kuburan. Lagi lockdown nenek, gak boleh kemana-mana. Oke deh. Aku terbangun di pagi hari dan turun untuk sarapan. Tapi kemana semua orang? Ayah, ibu, adik, kakak, semua menghilang. Hingga penasaranku hilang ketika menemukan mereka di gudang bawah sedang tersenyum seperti saat pesta semalam. Ketika menemukan mereka di gudang bawah sedang tersenyum seperti saat pesta semalam. Hah? Ini gimana ya? Supaya kalau ini aku gagal paham deh. Ini dia yang mati atau keluarganya mati di gudang bawah itu? Atau dia ngebunuh, kayak yang dimaksud pesta itu dia ngebunuh keluarganya dengan berantai gitu loh. Itu gimana sih, coba deh kalian boleh komen di bawah apa pikiran kalian tentang yang aku bacain yang nomor 8 ini. Aku penasaran menurut kalian tuh apa sih. Oke, next kita ke nomor 9. Aku melihat ponselku. Sebuah pesan masuk dari pacarku. Aneh, padahal ponselnya ada di laciku. Oh, aku baru ingat bahwa kedua tangannya masih kusimpan di samping ponselnya. Tangan pacarnya dipotong. Udah gitu masih sempet lagi nih pacarnya udah dipotong, tangannya masih ngecat. Sayang gitu. Nyebelin banget sih. Bucin dasar. Dia bucin nih, walaupun udah dipotong tangannya masih aja ngecat ceweknya. Kok ceweknya? Dari mana aku tahu kalau misalnya yang cewek membunuh? Oh my god. Next. Nomor 10. Hari ini aku akan merayakan ulang tahun temanku. Aku tidak suka dengan kebiasaan buruknya. Dia selalu menginap dan tidur bersama di kamar tidurku. Ya, saat aku mengunjungi pemakamannya di ulang tahunnya tahun lalu. Jadi guys, oh my god. Jadi tuh temannya udah mati ya. Terus dia tuh ulang tahun. Dia datang nginep di rumah itu. Terus tidur bareng dia gitu, bareng kayak hi friend. Ya ampun, udah beda alam. Udah beda alam. Oke, next. Cerita yang ke-11. Aku terbangun di tengah malam karena harus buang air kecil. Aku langsung pergi ke kamar mandi. Setelah aku kembali ke kamar, aku terdiam karena menemukan diriku masih terbaring di atas kasur. Guys, kalian lagi di kamar nih gitu kan, lagi baring-baringan tidur deh gitu, tidur. Terus kalian tiba-tiba kebelet pipis gitu kan, terus kalian kayak aduh gue mau ke kamar mandi dulu gitu kan. Terus kalian keluar cuk gitu kan. Terus buang air kecil gitu ya, normal gitu, kalian ngerasa nggak ada yang aneh, kalian normal-normal aja. Sampai akhirnya pas kalian balik lagi, kalian mau baring, kalian lihat di kasur kalian itu masih dalam keadaan tidur. So, yang jadi pertanyaan, siapa aku? Siapa dia? Oke,
Oke, next. Kita ke cerita yang nomor 12. 12. Selingkuhan suamiku hamil dan aku berjanji membereskan semuanya. Kuminta ia mengajak perempuan itu datang ke villa kami, sementara aku menyiapkan satu lubang kubur di belakang villa. Semua akan beres, pikirku. Perempuan itu cepat mahir saat kuajari cara menggunakan pistol. Oh, jadi si selingkuhan ini tahu kalau misalnya dia mau dibunuh. Oh my god. Jadi pas ketika dia lagi pakai pistol gitu kan, dia mau nembak, piu piu piu, dia belum nembak, itu selingkuhan udah ngerampas tadi dia, dor, udah. Si istri sah ini mati dan akhirnya dia kayak nyiapin lubang kubur buat diri dia sendiri. Oh my god, so creepy. Pelakor. Gak boleh gitu, pelakor gak boleh. Oke, next. Kita ke cerita yang terakhir, yaitu cerita ke-13. Minggu depan hasil ujian seleksi olimpiade akan keluar. Temanku yang bernama Dina berkata, jika hasil seleksi menyatakan dirinya tidak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tapi itu hanya omong kosong, karena nanti malamlah jadwal kematiannya. Oh, ternyata temannya ini adalah seorang pembunuh. Bahkan dia nggak nunggu temennya buat nikmatin hasil ujian olimpiadanya, tapi dia mau langsung bunuh gitu aja. Apa masalahnya, hei? Sampai dijadwal dong kematiannya, ntar malam ya kamu mati ya. Oh my god. Ya ampun. Oke, buat kalian yang mungkin punya cerita-cerita creepypasta kayak gini, kalian boleh banget DM aku atau share linknya atau share apapun itu yang berkaitan dengan creepypasta. Mungkin aku bakal bawain juga creepypasta part sekian. Oke, video kita sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke seluruh teman kalian agar kamu bisa menularkan sensasi horor untuk teman-teman kalian. Oke, see you in the next video. Bye-bye.